Kita mau muji Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Hari ini kita mendengar kabar sukacita dari Ko Henry ya, sudah diterima. Wah, puji Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan yang hidup, ya kan? Ya. Yuk kita nyanyi pujian ini. Ku diberi kasih kuasa ya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, jadi dapat lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan,
kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Mari kita sekan hati kita di hadapan Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kira barabasukana lambaya Rama. Kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami membawa setiap korban syukur kami. Kami membawa setiap kerinduan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang cuman kami inginkan cuman satu, menyenangkan hati-Mu. Kasih-Mu yang selalu menyelamatkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan. Kami membawa hidup kami. Inilah persembahan yang kami berikan bagi Engkau. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau
ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, tu Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, Kau yang terindah, Yesus. Kami bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa hidup kami, Tuhan, menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, Yesus. Inilah persembahan kami, Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu, hanya Kau yang kami tinggikan. Kilalamaya siadaramu. Oh, haleluya.
siandarabu. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan Engkau, oh, Yesus Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami bawa Tuhan persembahan yang manis, yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami ingin menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Oh Yesusku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang sedang terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku
emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, Bapa, Bapa, sentuh hati kami. Bentuklah kami Tuhan seperti emas yang murni, Kau membentuk bejana hati kami Tuhan. Oh Yesus, ajarkan kami mengerti kehendak-Mu Bapa. Ajarkan kami mengerti apa yang Kau beri, sebuah kasih Tuhan yang selalu memberi. Oh, ku mencintai-Mu Yesus dengan segenap hatiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan, kasih-Mu menjamah setiap hati kami. Sentuh hati kami Tuhan, bawa kami lebih lagi dekat padamu Yesus Tuhan. Kila lama-lama Yesus sanamu. Kila balabasya. Mazmur 139 ayat 14 berkata, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat, yang ajaib. Ajaib apa yang Kau perbuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kami menyadari Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Ubah hidup kami ya Tuhan menjadi seperti yang baru. Bentuk kami seperti emas yang murni, seperti bejana yang Kau mau Tuhan. Sehingga hidup kami bukanlah kami lagi yang hidup, tapi Kristus hidup. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup ini tak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup ini Tuhan butuh Engkau. Kau satu-satunya alasan kami hidup. Kau alasan satu-satunya kami Tuhan bisa sampai hari ini ada. Bukan karena kuat gagah kami, tapi kami tahu Tuhan karena Engkau, keberadaan Engkau dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami tetap hidup sampai hari ini. Kasih dan karunia-Mu yang tidak pernah hentinya hidup kami.
terus mengalir Tuhan. Itu yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, bahkan detik pun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami tidak berkuasa Tuhan, jika Engkau tidak berkenan di hadapan kami. Kami tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak Engkau Tuhan Yesus yang memegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. Tuhan, ajarkan kami itu setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan Tuhan pada malam hari ini. Kami menyadari Tuhan, kami butuh firman. Karena firman-Mu yang jadi pegangan hidup kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Sandaran hidup kami. Berfirmanlah pada kami Tuhan, berbicara penuh. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan mengajari setiap Tuhan pengertian, hikmat, dan pewahyuan yang Tuhan turun atas hidup kami. Sehingga firman yang kami dengar bukannya sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku. Bahkan kami mau menghidupinya, firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebenarnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan, Marcella yang akan menyampaikan. Hamba percaya Tuhan melalui lidah bibirnya dan hatinya Tuhan, Kau urapi dia, biar apa yang disampaikan itu berasal daripada Engkau. Terima kasih. Kami siap Tuhan menjadi murid-Mu, kami siap diajar dan kami siap dibentuk. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan Marcella. Thank you Ko Henry, thank you Ko, coba PAW-nya walaupun mendadak tapi tetap luar biasa. Thank you sekali. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan hari ini ya. Udah kelihatan ya screen-nya? Oke. Udah. Thank you. Saya benar. Shalom semuanya. Welcome home di CK hari Rabu ini. Minggu lalu ya weekend gitu ya, aku kan mau persiapan buat membawakan firman hari ini ya. Pertama tuh aku tuh rencananya tuh kayak apa, mendapatkannya tuh tentang judulnya tuh mau belajar tentang untuk menjadi anak-anak seperti yang Tuhan pengen gitu ya. Terus tiba-tiba tuh setelah aku mulai prepare buat draftnya di PowerPoint-nya ini tuh, terus kalau tiba-tiba tuh bisa condongnya terus jadi arahnya tuh ke arah yang beda gitu. Jadi kayak yang pertama judulnya tuh mau menjadi seperti anak-anak yang seperti Tuhan mau, terus jadi kayak bisa berubah gitu loh ke arahnya tentang ke spiritual blindness ya. Aku percaya kok memang kehendak Tuhan kita mau bahas ini, pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan mau ya buat kita sama-sama belajar Pak firman malam ini ya. Ini karena ayatnya panjang, nanti bisa tolong teman-teman bantu baca, nanti kita bahas satu persatu per slide-nya ini ya. Ini aku mulai dulu, aku baca 2 ayat, nanti ada teman-teman yang lainnya kalau mau bantu baca ya. Kita mau belajar dari Yohanes 9. Ini tentang orang buta yang sejak lahirnya yang disembuhkan Tuhan Yesus itu. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Silahkan kalau ada yang mau bantu baca. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu,
ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Oke, thank you Kak Akon dan Ko Henry. Kita sama-sama belajar ya. Ini kan ada kejadian eh, orang yang buta sejak lahirnya ini, yang disembuhkan Tuhan Yesus. Kita mau sama belajar. Ini kan bagaimana spiritual blindness itu tuh bisa membuat kita tuh tidak fokus ke Tuhan, malah menjauh dari Tuhan, dan kita bisa menyimpang dari kebenaran itu, atau kayak hatinya itu terlalu keras untuk mengetahui kebenaran gitu loh. Di sini kita tadi dah membaca ya, ketika mereka melihat ada orang buta sejak lahirnya itu, murid-murid itu langsung bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Jadi kayak pertanyaannya tuh kayak langsung mencari satu kesalahan gitu, kayak apa istilahnya, konotasinya itu negatif gitu. Siapa yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya kok bisa buta gitu loh. Kan kayak apa, terkadang tuh kita bisa jadi kayak orang yang apa ya, negatif ya, atau berusaha untuk mencari kesalahan, mencari kenapa kok bisa seperti ini, yang salah siapa gitu. Jadi kayak konotasinya itu negatif gitu loh. Apakah kita renungkan lagi ya, apakah kita tuh sering ketika kita punya masalah, ketika ada situasi yang mungkin tidak mengenakan, apakah kita langsung berusaha mencari kesalahan, ini salah siapa ya, ini salahku atau salahnya dia, atau misalnya ada kejadian yang tidak enak tuh, ini salah siapa gitu. Tapi di sini Tuhan menjawab, bukan dosa dia, bukan dia, dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia. Ternyata ketika kita punya masalah, ketika kita ada menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan, Tuhan tuh punya rencana gitu loh, supaya dikatakan di sini pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia. Ketika kita misalnya ada sakit, ada kejadian apa yang tidak mengenakan, Tuhan itu menaruh menjadikan kita itu supaya kita tetap bisa dekat sama Tuhan, percaya sama Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan di dalam diri kita, supaya kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, supaya ketika misalnya kita punya masalah, kita punya pergumulan apa, ketika masalah itu diselesaikan sama Tuhan atau diberi jalan keluar tuh, kita bisa menyatakan kuasa Tuhan, kita bisa menjadi kesaksian, bahkan iman kita bisa dikuatkan atau menguatkan orang lain juga gitu. Lalu ayat 7 ada yang mau baca lagi? 7. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang berkata benar dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut itu Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku mendapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Ayat 13. Lalu mereka membawa orang-orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun pada waktu itu Yesus mengaduk tanah dan meletakkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah kepada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa
dapat membuat mujizat yang demikian, maka timbullah pertentangan di antara mereka. 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah kamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Ayat 18. Tapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Oke, cukup di sini dulu ya. Thank you yang sudah membantu bacanya. Kita mau balik lagi, salah. Mana tadi? Tadi ayat 7 dikatakan ya, Tuhan tuh kan minta sama orangnya tadi ini, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam ya. Terus orang itu tuh tanpa bertanya macam-macam gitu loh. Kenapa Tuhan kok Tuhan membuat mengoleskan adukan apa sih tadi bilangnya, pasir, mengoleskannya ke meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu ke mata ya. Terus Tuhan meminta dia pergi membasuh dirimu ke kolam Siloam. Dia itu orangnya ini tuh tidak bertanya macam-macam, tidak tanya macam-macam, tidak yang banyak pertanyaan. Sebentar, apa? Oke, good night. No, Reg. I'm not rich. No, Reg. Stop. Sebentar. Maaf ya. Sampai mana tadi? Oh ya, orang itu kan tidak disuruh membasuh dirinya tuh, dia tuh tidak banyak pertanyaan. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu gitu loh. Nah, kita mau refleksi ya. Ketika Tuhan itu meminta kita melakukan sesuatu tuh, kita tuh banyak pertanyaan nggak ya? Kayak, kenapa harus begini? Nanti kalau aku melakukan A, hasilnya seperti apa? Kalau aku tidak melakukan, hasilnya seperti apa? Tapi orang ini tuh kayak, mungkin dia istilahnya kayak sudah tidak punya harapan ya. Kayak istilahnya kan dia tahu Tuhan Yesus tuh, mungkin dia dengar-dengar ya Tuhan Yesus tuh kan yang bisa buat mukjizat. Mungkin dia tuh kayak udah buta sejak lahirnya tuh, dia pasti kepengen sekali melihat gitu loh. Mungkin orang itu kayak udah tidak punya harapan, pokoknya pengen sekali melihat gitu ya. Jadi dia tuh sudah tidak banyak pertanyaan gitu loh. Dia melakukan apa yang Tuhan mau, langsung membasuh diri di kolam Siloam. Lalu setelah itu dia langsung bisa matanya melek kan, jadi langsung sembuh. Tetapi ketika dia melek itu apa yang terjadi? Orang-orang di sekitarnya itu bukan yang bersuka cita, bukan yang memuji Tuhan, bersyukur karena dia orang yang tadinya sejak lahir buta, sudah melek, tapi dia tuh malah kayak merendahkan dia ya. Bukankah dia ini orang yang selalu mengemis gitu, kayak anak daya juga negatif kan, jadi kayak merendahkan gitu. Ini bukannya dia orang pengemis gitu loh. Lalu mereka bertanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jadi kayak orang itu malah bertanya, kenapa kok bisa melek? Lalu jawabnya, dia menyebutkan bahwa Yesus mengaduk tanah dan mengoleskannya pada mataku dan berkata untuk pergi ke Siloam dan membasuh. Lalu setelah itu dia dapat melihat. Lalu dia malah ditanya, di mana dia, di mana Yesus? Lalu malah setelah itu tuh bukannya mereka tidak bersuka cita ya, malah membawa orang tadi itu ke orang-orang Farisi. Nah, orang Farisi itu kan ahli Taurat, dia itu kan merasa kok dia itu tahu segalanya, tahu seluruh isi hukum Taurat. Dan mereka menganggap kalau Tuhan Yesus itu tuh bukan Mesias gitu loh. Mereka menganggap tuh kok mereka tuh murid-murid Musa, tapi mereka nggak tahu siapa ini Tuhan Yesus. Mereka menganggap Tuhan Yesus adalah orang berdosa karena dia Yesus berkata kok dia itu adalah anak Allah, lahir dari Allah gitu loh. Dan
selain menganggap Tuhan Yesus adalah orang berdosa, dia tuh juga orang Farisi itu taat pada adat istiadat gitu ya. Mereka lebih mementingkan adat istiadat itu lebih daripada kebenaran Allah. Dan mereka kan ini bukan pertama kalinya mereka memprotes atau berargumen soal hari Sabat ya. Ini Yesus waktu menyembuhkan orang ini adalah hari Sabat. Mereka menjadikan itu sebagai suatu permasalahan ya, karena buat mereka kan orang kerja tuh 6 hari, hari Sabat tuh harus beristirahat, nggak boleh kerja, nggak boleh ngapa-ngapain, harusnya istirahat gitu loh. Tapi itu kan tradisinya mereka. Dan ini di bagian ayat lain tuh kan ada sempat Tuhan Yesus itu mau menyembuhkan seseorang ya. Lalu orang Farisi juga komplain, kalau mau disembuhkan tuh datanglah ke dari antara 6 hari yang kamu bisa kerja, bukan hari Sabat. Hari Sabat tuh hari orang beristirahat. Lalu Tuhan Yesus kan menjawab, kalau kamu itu punya keledaimu tuh jatuh ke dalam lubang, walaupun itu hari Sabat, apakah kamu tidak mau mengambil atau menyelamatkan keledaimu yang jatuh ke dalam lubang itu walaupun hari Sabat gitu ya. Setelah itu kan orang Farisi itu tidak bisa berkata apa-apa, karena kan hikmat Tuhan yang luar biasa itu ya. Nah ini kan berarti kayak orang Farisi itu mau mengesampingkan kebenaran Tuhan demi adat istiadat mereka gitu loh. Lalu orang Farisi itu bertanya, kenapa matamu bisa melek gitu? Udah tahu tadi, dikasih tahu dia itu melek karena Tuhan menyembuhkan, masih ditanyain lagi gitu loh. Dan orang ini masih sabar yang menjelaskan gitu loh. Tadi Tuhan Yesus tuh mengoleskan adukan tanah ke mata, membasuh diri, dan sekarang bisa melihat gitu loh. Lalu dia malah komplain kan, orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat gitu. Lalu karena itu kan banyak orang semakin bertentangan ya. Ada yang kayak, kalau orang berdosa kenapa bisa buat mukjizat? Kan kalau orang buat mukjizat itu pasti ada orang yang benar, karena Allah tidak mendengarkan orang yang berdosa gitu. Lalu dia dikatakan bahwa orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Oke, good night. Oke, go to sleep. Lalu ia memanggil orang tuanya. Kadi, go. Oke. Good night. Doa sama Daddy, oke? Lalu sampai mereka tuh memanggil orang tuanya gitu. Udah dikasih tahu kalau dia tuh disembuhkan, masih tidak percaya lagi. Ini kan berarti kayak hatinya tuh sudah keras sekali gitu. Udah dikasih tahu masih nggak percaya gitu. Bahkan mereka mau memanggil orang tuanya. Ini terus ada yang mau bantu baca lagi? Agak loncat-loncat. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Oke, thank you Ko Henry. Ini kan akhirnya ketika orang Farisi itu tanya sama orang tuanya bilang, dia ini kan sudah dewasa, kamu tanya sendiri sama dia gitu loh. Tapi kayak masih ngeyel lagi orang Farisi itu. Mereka itu tidak mau menerima kebenaran kalau Tuhan Yesus menyembuhkan dia, tapi kayak dia tuh kokoh sama pendiriannya kalau Yesus itu orang berdosa gitu loh. Sampai dia tuh ngomong lagi, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kayak apa, saking dia tuh
saking butanya orang Farisi itu, mereka uh, tidak mau menerima kebenaran Tuhan gitu loh, yang dikatakan soal spiritual blindness itu ya. Karena orang Farisi ini tuh, karena dia tuh percaya sama posisi yang dia percaya kalau misalnya Yesus adalah orang berdosa, mereka tuh tidak mau percaya omongan orang lain walaupun orang itu sendiri yang dulu dia buta menjadi sembuh gitu loh. Dan bahkan mereka tuh merendahkan orang yang tadi yang disembuhkan ya. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Jadi kayak mereka tuh merasa posisinya itu lebih tinggi. Nah, tadi kita mau sama-sama belajar apa itu yang spiritual blindness yang kita pelajari tadi ayat itu. Tadi sama seperti orang Farisi itu tadi ya, dia tuh percaya dengan posisinya dia kayak lebih menganggap dirinya itu punya posisi penting, dia punya kuasa. Elena, bentar, satu menit bentar. Sabar ya Marcella, sabar. Maaf ya, malam tuh sebelum itu tuh minta doa bareng, makanya tadi akhirnya doa bentar. Terus ya tadi orang Farisi itu ya dia kayak percaya sama posisinya, terlalu mengandalkan posisinya, terlalu mengandalkan misalnya kekayaan kita, kedudukan kita yang bisa membuat kita itu jadi kayak percaya, tidak mengandalkan Tuhan gitu ya. Lalu mencari kesalahan atau sebab kayak tadi yang ketika orang buta tadi disembuhkan, orang-orang tuh malah kayak, kamu kan yang ini ya pengemis itu ya, kenapa kamu bisa sembuh? Terus masih lagi ditanyain, kok bisa ini, kok bisa kamu sembuh, apa yang diperbuatnya dia gitu. Kayak kenapa dia tuh, mereka tuh nggak yang asal percaya, bersuka cita, ya kamu sembuh ya puji Tuhan, akhirnya kamu bisa melihat. Kenapa harus mesti kayak mencari-cari permasalahan, mencari kesalahan? Kayak tadi yang murid-muridnya tanya, ini salahnya siapa yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya? Jadi kayak kenapa fokusnya tuh mesti harus siapa yang salah gitu loh. Lalu merendahkan orang lain ya, jadi kayak kamu ini orang berdosa, kamu ini siapa gitu loh. Jangan sampai terkadang misalnya kayak kita di dunia kerja, misalnya kita sudah punya posisi gitu ya, ada orang baru, jadi kayak misalnya orang baru itu memberi saran atau berbuat apa gitu, jangan sampai kita yang, kamu ini siapa, kamu masih muda, kamu ngapain ngasih aku saran, kenapa kamu ngasih aku ngajarin aku atau malah menasihati aku gitu ya. Jangan sampai kita kayak merendahkan orang lain dan tidak mau menerima misalnya saran atau masukan. Pastinya sarannya itu harus yang benar ya, kalau saran yang salah ya pasti jangan diikutin. Tapi kan Tuhan tuh bisa pakai siapapun gitu loh di sekeliling kita buat mengingatkan kita, buat meneguhkan kita gitu loh. Lalu impure heart ya, tadi yang kita baca tuh, pasti rumput tetangga tuh selalu akan lebih hijau gitu ya. Jadi kayak tadi yang sama, kayak mencari kesalahan ini, salahnya siapa yang salah, orang tuanya atau dianya. Kenapa mereka nggak yang tuh hatinya tuh hati yang kayak berusaha mencari kesalahan, hati yang tidak murni, misalnya ada iri hati atau hati yang menyalahkan orang lain, jadi kayak mengatakan kok kamu itu orang berdosa. Jadi hati yang menjudge, hati yang iri hati yang cemburu atau punya prasangka buruk ke orang lain, hati yang merendahkan itu ya. Misalnya hati yang hati yang tidak benar gitu ya, itu bisa membuat seseorang menjadi memiliki spiritual blindness ini ya. Lalu unbelief, ketidakpercayaan gitu ya. Ketika ini orang kejadian benar, dia buta disembuhkan, tapi orang-orang di sekitar itu malah tidak percaya gitu. Harus tadi itu ditanya berapa kali, 3 kali lebih ya, kok kamu bisa sembuh.
siapa yang menyembuhkan kamu, di mana Yesus, katakanlah kebenaran ini di hadapan Allah gitu. Jadi kayak um, uh, rasa tidak percaya itu tuh loh yang bisa membuat kita memilih jadi tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar gitu ya. Um, Kalaupun orang kesaksian ya kita ikut bersuka cita, kita bersyukur, kita percaya kok dia menerima mukjizat itu gitu loh. Walaupun kita sendiri masih bergumul sesuatu, tapi kita harus bersuka cita dengan orang bersuka cita gitu ya. Lalu yang keenam, lebih mengandalkan atau honor tradisi gitu ya. Sama kayak tadi orang Farisi, dia tuh lebih mengutamakan kayak tradisi. Hari Sabat itu hari yang beristirahat, jangan datang untuk minta disembuhkan, padahal minta kesembuhan itu kan bukan hal yang salah, bukan bekerja gitu loh. Tapi dia tuh lebih menjunjung tinggi soal tradisi mereka. Nah, ada nggak kita yang misalnya punya tradisi apa, misalnya tradisi dari orang tua, tradisi dari suku, apapun itu yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan, yang masih kita yang harus kita lepaskan gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama, mengandalkan Tuhan ya di setiap aspek di kehidupan kita. Mau dalam keadaan apapun, jangan sampai istilahnya kita mau percaya Tuhan tuh dalam keadaan yang kepepet gitu ya. Kayak tahu kepepet itu bahasa Indonesia nggak ya? Cik Teh tahu nggak? Kepepet itu tahu nggak? Iya, Tahu. agak-agak iya, kepepet. Oke. Tight. Kepepet itu ya terpaksa gitu, kayak jangan sampai kita tuh percaya sama Terjepit, Tuhan karena terpaksa. sangat terjepit. Iya, sangat terjepit ya, terpaksa. Berarti bahasa Indonesia. Oke. Ya, kita harus percaya Tuhan tuh dalam setiap aspek di kehidupan kita gitu ya. Jangan sampai kita seperti orang buta tadi, kayak saya kan terpaksa harus percaya karena dia nggak punya jalan keluar lagi gitu loh. Um, yang kedua adalah bersyukur ya, bersyukur untuk setiap hal yang kecil di kehidupan kita, walaupun itu bukan mukjizat yang besar, bukan mukjizat yang istilahnya mukjizat yang istilahnya apa ya, setiap berkat dari Tuhan. Tadi yang Ko Henry juga bilang ya, tadi yang sempat kita bahas juga, berkat dari Tuhan sekecil apapun itu, kita harus bersyukur ya, karena dari ucapan syukur itu tuh mengalir hati yang bersuka cita. Ketika kita nanti melakukan sesuatu hal itu, kita tidak mengeluh, tapi hati kita bisa dipenuhi dengan sukacita. Dan juga kita harus bersyukur juga untuk orang lain. Ketika orang lain sukses, tadi kayak Ko Henry dapat pekerjaan, kita juga ikut bersyukur, kita ikut bersuka cita, kita ikut senang gitu loh. Bukannya malah iri hati, bukannya malah bertanya kok bisa ya Ko Henry bisa dapat pekerjaan. Tadi yang dibilangi 100 orang mendaftar, tapi Ko Henry dari 100 orang itu bisa masuk ya. Bukannya yang orang pesimis, bukannya mencari kesalahan atau merendahkan orang lain, tapi kita bersyukur ya, Ko Henry dapat pekerjaan, puji Tuhan gitu kan ya. Lalu baca firman Tuhan ya, ini penting supaya kita bisa penuh hikmat dan memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan gitu ya, supaya ketika kita punya pengetahuan yang benar akan Tuhan gitu, tradisi yang misalnya tidak benar itu kita bisa lepaskan, atau misalnya kita ada hati yang tidak benar itu bisa dibenarkan sama Tuhan gitu ya. Lalu setelah baca firman itu, kita pasti harus obey obey firman Tuhan gitu ya, daripada pengetahuan kita sendiri. Jangan sampai kita istilahnya udah tahu kebenaran tapi masih kayak ngeyel, atau berusaha untuk berusaha untuk istilahnya, kalau anak kecil tuh kan sukanya ini ya, berdebat untuk argumen untuk bisa dapatkan caranya dia gitu ya. Kita kan bukan anak-anak lagi ya, kita tahu kebenaran. Jangan sampai kita tuh berargumen, Tuhan kalau istilahnya tak diskon aja gimana gitu ya. Kalau namanya mau
obey itu kan harus benar-benar obey apa yang Tuhan mau gitu ya. Ini ada ayat aku tambahan dari Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini kayak diingatkan supaya hati-hati tentang lingkar pertemanan kita ya, supaya kita bergaul dengan orang yang bijak, bergaul dengan orang yang benar, supaya kita bisa menjadi bijak. Karena dikatakan di sini, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Karena apa? Orang bebal tadi ini ya, bisa mengarah ke spiritual blindness tadi ya. Dia tidak bisa menerima kebenaran Tuhan, tapi malah ya dia tidak bisa bersuka cita, dia malah fokusnya ke hal yang negatif gitu. Lalu ini slide yang terakhir nih, kita mau refleksikan ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, di bagian mana Tuhan tuh pengen kita percaya, Tuhan pengen kita percaya pada Dia lebih lagi. Minggu lalu kan aku ada pergumulan tertentu ya. Aku tuh berusaha untuk mencari jalan keluar sendiri, berusaha untuk memikirkan cara apa yang harus aku lakukan gitu. Pas aku drive ke tempat kerja itu, di mobil ini waktu nyetir, tiba-tiba tuh Tuhan ingatkan aku ya, kan ngetik sendiri ya di sini ya. Terus Tuhan ingatkan, kamu ini percaya sama Tuhan bisa menyelesaikan masalah ini, tapi masalah ini tuh aku masih berpikir dengan pikiranku sendiri, berpikir dengan caraku sendiri, gimana aku bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi kayak aku yang nulis sendiri di sini, tapi aku belum melakukannya. Jadi ditegur sama Tuhan. Nah, sama-sama kita belajar. Mungkin ada teman-teman juga yang istilahnya ada bagian tertentu, ya ini Tuhan aku serahkan kepadamu. Tapi ada bagian tertentu, ini kayaknya aku bisa menyelesaikan sendiri. Ini kayaknya cara ini tuh lebih baik gitu menurut pandanganku. Nah, kita sama-sama belajar. Ada di bagian apa, pergumulan apa atau permasalahan apa yang kita masih ada yang dibagi-bagi, ada yang bisa mau serahkan ke Tuhan, ada yang kita masih pegang sendiri, mau menyelesaikan sendiri gitu. Lalu yang kedua ada ketakutan atau ketidakpercayaan apa yang kita perlu serahkan gitu. Sama seperti tadi orang Farisi ini ya, dia itu kayak apa, dia kan juga takut ya kalau orang-orang tuh mengikut Tuhan Yesus gitu loh, karena mereka menganggap kalau Tuhan Yesus tuh orang berdosa, mereka menganggapnya gitu kan. Karena Tuhan Yesus berkata kok dia itu dari Allah. Nah, dan juga dia tuh juga tidak percaya akan mukjizat yang benar-benar terjadi di orang buta ini. Nah, pertanyaan kedua tuh, adakah ketakutan atau rasa tidak percaya di dalam diri kita yang perlu kita serahkan ke Tuhan gitu, supaya jangan sampai ketumpuk-tumpuk rasa tidak percaya atau rasa khawatir atau rasa takut itu, jangan sampai ketumpuk-tumpuk jadinya tuh apa, keras gitu, jadinya nanti bisa lebih susah buat selesaikan gitu. Lalu yang ketiga, apakah ada step ketaatan yang kita avoid, yang kita berusaha untuk menghindari gitu. Ada ketaatan apa yang sekarang ini kita berusaha untuk menghindar. Misalnya Tuhan pengen kita saat tidur lebih lagi, mungkin Tuhan pengen kita punya waktu baca firman lebih lagi, atau mungkin Tuhan tuh pengen kita lebih mengampuni lebih lagi. Aku minggu ini juga ini ya, aku kan orang baru di tempat kerja. Aku tuh tidak apa ya, orang mau ngasih saran aku welcome gitu loh, tapi ada satu orang ini, dia lebih muda daripada aku. Caranya dia itu memperlakukan aku itu kayak istilah menganggap tuh, yes, aku tuh orang baru di situ, aku tidak lahir dari Amerika, jadi school sistemnya di US tuh aku masih belajar juga gitu. Kayak dia tuh cara memperlakukan aku itu kayak
bener-bener orang yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Terus kadang misalnya ada murid tanya sama aku minta izin buat apa, dia itu langsung ngekat aku, langsung nyuruh murid itu pergi ngapa. Jadi tuh kayak aku tuh kayak marah gitu sama dia. Oke lah, aku orang baru, aku tidak lahir di US ini, aku masih belajar school sistemnya di US ini ya. Tapi mbok ya jangan segitunya gitu loh. Dan aku bergumul minggu ini tuh kayak bak mengampuni dia, bak mengasihi dia, walaupun cara dia memperlakukan aku seperti itu gitu loh. Nah itu salah satu obedience yang kita mungkin ada teman-teman kita yang juga teman-teman sekalian bergumul soal ketaatan, hal sekecil apapun itu yang mau yang harus kita berusaha untuk lakukan, walaupun kita tahu ya kita harus mengampuni, kita harus memaafkan, kita harus mengasihi, tapi terkadang itu ada hal yang buat kita susah buat melakukannya kan di situasi tertentu gitu. Terus slide yang terakhir, thank you, kita sama-sama mau berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam ini kami boleh belajar bersama Tuhan mengenai spiritual blindness. Tuhan, kami percaya kalau Engkau menghendaki Tuhan, malam ini kami belajar tentang spiritual blindness. Kami percaya Tuhan Kau punya maksud tersendiri Tuhan untuk kami mau belajar, supaya kami jangan mengeraskan hati kami, supaya kami mau menyerah, membuka hati kami bagimu Tuhan, untuk Kau bentuk kami, Kau tempat kami Tuhan, seperti bencana tanah liat itu Tuhan, Engkau bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, segala permasalahan bergumulan kami Tuhan. Kami mau percaya seutuhnya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau mengotak-ngotakkan Engkau Tuhan. Kami mau Engkau bekerja seutuhnya di dalam diri kami Tuhan, dan kami mau percaya, kami mau belajar Tuhan untuk obey you in every situation Jesus. Kami mau belajar Tuhan untuk selalu berserah padamu Tuhan, supaya kami ini semakin murni di hadapan-Mu, semakin hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan JG malam ini, the rest of the Connect Group tonight, Lord. Kami mau serahkan semua itu ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you. Thank you, Marcella. Ya, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, Marcella. Sangat memberkati. Rema yang saya dapat itu, pertama-tama ada satu cerita ini menarik, ya, karena dalam cerita itu si orang buta ini, ya, sudah dikenal di masyarakat sekelilingnya, ya, kalau dia itu buta dan mengemis, ya, tapi tidak ada yang mempedulikan dia, ya, sampai Tuhan Yesus lewat, kemudian pas itu hari Sabat, ya. Kalau mereka memang benar-benar tahu hukum Musa yang tidak boleh melakukan sesuatu apapun di hari Sabat, kalau mereka memang benar-benar peduli, ya, dengan sesama mereka yang mengemis itu, mereka seharusnya sudah menolong sebelum hari Sabat itu, ya kan? Jadi itulah yang Tuhan Yesus benci dari orang-orang Farisi. Mereka itu munafik karena mereka secara lahiriah pakai jubah segala macam, hafal hukum-hukum Taurat, tapi di aplikasi kehidupan sebenarnya mereka tidak peduli terhadap sesama. Dan ini fast forward ya, sekedar informasi aja. Saya di New York ya, sudah hampir 20 tahun. Saya tidak pernah melihat orang Yahudi mengemis. Tidak pernah. Ya, mereka itu, saya secara tidak sengaja pernah lewat di komunitas di mana mereka tinggal. Salah satu bagian di Brooklyn, New York, ada di sana saya lihat mereka ada punya koran mereka sendiri. Dan ternyata di koran tersebut saya iseng ya, kepingin tahu, baca gimana sih korannya orang Yahudi itu ya. Saya lihat ternyata banyak sekali iklan-iklan atau
kayak foto-foto, oh saudara ini misalnya lagi membutuhkan, saudara ini sakit dan sebagainya, ya. Dan mereka itu saling take care, ya. Mungkin mereka belajar dari apa yang mereka alami, ya, dari Holocaust dan sebagainya, akhirnya mereka bisa take care, ya. Dan ini suatu kejadian yang eh, bertolak belakang dengan waktu zamannya Tuhan Yesus. Mungkin mereka belum seperti itu, ya. Tapi yang saya lihat ini kita juga bisa sama, ya, seperti orang-orang Farisi ini. Kita sudah nyaman dalam zona nyaman kita di GMS, atau jangan sebut GMS lah, lingkungan gereja, lingkungan orang Kristen. Tapi kita tidak sadar, ya, banyak orang-orang di luar sana yang buta dalam tanda kutip, ya. Kita semua yang ikut Yesus, kita sudah melihat Yesus, ya. Tapi apakah kita sadar lingkungan, ya? Apakah ada di antara lingkungan kita, mungkin tempat kerja atau mungkin tempat di mana kita bersosialisasi, apakah hati kita tergerak untuk menolong orang-orang yang belum kenal Yesus, ya? Karena mereka yang belum kenal Yesus itu sama saja buta secara rohani. Apakah kita mau seperti Tuhan Yesus mengulurkan tangan, karena kita sudah diberi kuasa, otoritas, ya, sama Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil, dan saat Injil diberitakan, itu mata mereka walaupun mereka nggak secara langsung melihat, tetapi ya ada benih yang ditanam, dan suatu saat benih itu tidak akan kembali sia-sia, dan orang-orang yang buta dalam tanda kutip ini itu akan berbalik, ya, dan mungkin mereka akan melihat Yesus pada saatnya, Tuhan, ya. Jadi itu yang bisa saya tarik pelajaran dari apa yang disampaikan Marcella. Saya buka kesaksian atau saudara-saudara yang mau sharing, silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu. Saya mulai dengan terima kasih firman-Nya, Bu. Tadi luar biasa. Kalau saya baca tadi, Tuhan sedang mengajarkan kita tentang kepekaan di dalam Tuhan. Ada 4 poin yang saya dapat tadi, bahwa hidup peka di dalam Tuhan. Coba kita baca ayat kedua, ya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Inilah disebut kita kepekaan. Kita murid-muridnya ini kan hidupnya dengan Tuhan setiap hari. Kemana-mana Tuhan Yesus di situ, mereka ada. Demikian juga. Tapi kenapa timbul pertanyaan itu? Karena mereka tidak peka. Artinya Tuhan Yesus sedang mengangkat mereka, Tuhan Yesus sedang membuka mata rohani mereka, sehingga mereka itu tergerak. Nah, nanti kita baca di ayat berikut, ayat 4-nya itu, Yesus mengangkat dan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengajarkan pekerjaan Dia. Nah, kita sebagai orang percaya hari ini, Tuhan mengumpulkan kita supaya kita hidup peka di dalam Dia. Supaya kita jangan buta rohani. Terkadang kita berdoa sama Tuhan, habis doa kita sendiri kurang percaya. Kita bilang, Tuhan beri aku terobosan dalam segala pekerjaan, tetapi habis amin kita sendiri yang ragu. Bisa nggak ya? Gimana ya? Artinya kita sudah meragukan cara Tuhan. Nah, saat ini firman ini mengajarkan kita untuk kita peka. Kenapa begitu? Karena ayat 6 dia sudah bilang, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia itu. Wow, ini suatu jaminan bagi orang-orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, bahwa kalau kita peka di dalam Tuhan, maka semuanya itu menjadi terang. Ayat berikutnya tadi, Tuhan sedang mematahkan segala konsep-konsep pikiran dunia. Yang pertama, tentang budaya, tentang orang Farisi, tentang aturan-aturan. Yesus mematahkan dengan cara mujizatnya, yang tidak pernah orang bisa berpikir caranya. Artinya cara perhitungan Yesus itu berbanding terbalik dengan dunia. Artinya di dalam dunia, di dalam Tuhan, dia bisa merubah segalanya. Tanah pun dia cuma meludah tanah itu, ditempel di mata orang buta itu,
terus dia mensuruh mencuci wajahnya orang buta itu, orang itu bisa melihat. Berarti bahwa Tuhan mau mengajarkan kita bahwa hati rohani kita ini harus peka dulu. Jangan kita seperti orang buta. Kita hidup dalam Tuhan, hari-hari kita dengan Tuhan, kita berdoa setiap hari, tapi rohani kita buta. Kita masih bertanya seperti murid-murid tadi. Kita bertanya, artinya kita meragukan cara Tuhan. Nah, di sini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita melepaskan segala keraguan, segala apa yang kita pikirkan, segala budaya, segala macam yang kita pikirkan itu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita harus melepaskan semuanya itu. Karena disitulah Tuhan bekerja. Supaya Tuhan itu menganggap kita ini adalah sahabat. Tadinya murid-muridnya bilang, ya Rabi, Tuhan akhirnya menjawab, mari kita mengerjakan. Artinya Tuhan mengajak kita. Setelah kita mata rohaninya dibukakan. Bagaimana orang percaya kepada yang sekarang kita hidup di dalam Tuhan? Yang hidup di dalam Tuhan saat ini, Tuhan mau membentuk kita dari dalam. Seperti lagu tadi, ubah hatiku. Ubah hatiku artinya setiap pandangan kita yang kepada hari-hari ini dengan persoalan, dengan masalah, kita tinggalkan dulu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya Tuhan yang proses, mata rohani kita ini dibuka. Jadi suara Tuhan melalui Roh Kudus, kita mengerti, kita bisa tangkap. Apapun yang hidup kita sekarang ini, kita bisa tangkap melalui firman yang kita baca. Jadi ada terobosan, ada sesuatu yang baru dalam hidup kita, yang mengubah kita menjadi baru. Jadi kita tidak hidup lagi dalam tradisi-tradisi atau pikiran-pikiran kita sendiri, ataupun keraguan kita, yang lebih bahaya ketika kita ragu. Kenapa? Karena setelah kita hidup dalam Tuhan, kita ragu. Di saat kita ragu, iblis masuk dalam kehidupan kita. Kita diobok-obok sudah. Karena kita ragu. Iblis mulai berbicara. Kamu gereja tiap hari, berdoa tiap hari. Apa-apa kamu nggak bisa. Tetap aja kamu hidup dalam keadaan tertekan dalam masalah. Itu cara kerja iblis. Tapi kalau kita dibuka mata rohani, ketika kita hidup dalam Tuhan, ayat kuncinya ada di ayat 6 tadi. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ini jadi Tuhan yang luar biasa, yang tidak bisa digoyang. Kalau orang beriman, pasti ini jawabannya. Dalam nama Yesus, segala perkara, segala apapun ada terobosan. Satu pintu tertutup, 9 pintu terbuka. Itu janji Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Pak Agus sudah sharing. Ada yang lain? Kita foto dulu yuk kok Henry. Baru mau Foto bilang. ya. Oke. Cik Uti mah fotonya tak fotoin ya? Boleh Marcella fotoin aja nggak apa-apa. Oke. Cek. Udah siap semuanya belum? Mana tadi Zoom-nya? Oke, udah siap. 1, 2, 3. Tak lihat dulu bentar. Oke, semuanya. Silahkan Ko Henry, mau dilanjut. Ya, ya silakan yang lain. Ada yang mau sharing? Aku boleh sharing dikit. Ya, Um, silakan. Kedengeran ya kok suaranya. Sorry, aku pakai headset. Ya, thank you. By the way, congratulations itu apa? Ko Henry ya buat pekerjaan barunya. Tadi belum sempat. Ya, thank you, Congrats. thank Ya, you. nah thank you juga buat si Marcella yang udah sharing firman. Tadi beberapa poin yang menurut aku sangat memberkati sekali ya. Yang ketika kita melihat orang buta yang tadi si Ko Henry juga ada ngomong itu kan dia kan pengemis gitu ya, pengemis terus disuruh Tuhan pergi langsung pergi gitu kan. Jadi yang aku dapat itu adalah ketika em, si orang buta ini yang dimana tuh kenapa bisa orang buta gitu kan? Orang buta, kenapa Tuhan pilih orang buta? Karena iman mungkin kalau teman-teman baca di Alkitab itu adalah definisi iman itu adalah percaya ketika kita tidak melihat gitu kan. Jadi yang aku dapetin remanya itu adalah itu. Jadi iman orang buta ini
apalagi luar biasanya lagi ketika fisiknya dia belum tidak bisa melihat, tetapi dia dia masih mau percaya, masih mau kayak datang kepada Tuhan Yesus itu, dan disuruh pergi langsung pergi gitu kan. Jadi gimana cara bisa untuk um, mengalami lawatan um, mujizat Tuhan Yesus gitu kan? Ketika orang buta ini um, beriman, dia mempunyai iman yang teguh gitu kepada Tuhan. Jadi ketika kita punya iman, itulah kunci gimana kita bisa mengalami mujizat yang aku dapatin. Dan kenapa iman ya? Questionnya kan kenapa iman gitu kan? Karena ketika aku baca itu tadi yang ayat pertama, murid-murid Tuhan Yesus tanya, eh Rabbi, gitu kan, ini dosanya itu asalnya dari mana? Asalnya dari dia sendiri apa asalnya dari orang tua gitu kan? Itu kan logika-logika gitu teman-teman. Terus ada juga orang Farisi yang bilang, loh ini kan hari Sabat, harusnya nggak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan, ya kan? Nggak boleh mungkin ministry segala macam, ya kan? Itu juga logika-logika pengetahuan-pengetahuan dunia gitu, pengetahuan-pengetahuan kita sekuler juga, mungkin pengetahuan-pengetahuan yang kita dapatkan dari hukum-hukum kayak hukum Musa gitu. Jadi ketika kita mempunyai iman itu logika-logika kita jangan dipakai. Kalau kita pakai logika kita nggak bakal bisa mengalami terobosan dalam arti seperti yang tadi yang um, orang buta orang ini alami gitu. Dia mengalami matanya kebuka karena dia cuma punya iman toh. Jadi dia nggak mau punya pikiran-pikiran lain, nggak mau overthinking. Karena kita overthinking, justru karena overthinking itulah kita akhirnya mempunyai rasa keraguan. Dari rasa keraguan itu kita harusnya merubah rasa keraguan menjadi dari fear menjadi faith gitu kan ya. Terus yang poin yang kedua adalah ada semacam menurut aku ini cukup menarik karena ketika hari Sabat Tuhan melakukan mujizat kesembuhan ya. Tetapi yang aku lihat ini hukum Musa itu tidak lebih tinggi dari kasih Kristus. Kasih Kristus itu adalah yang lebih tinggi dari hukum Musa yang aku lihat. Karena ketika Tuhan menyembuhkan, dia tuh otomatis secara tidak langsung dia tuh melanggar hukum Musa. Tetapi kalau teman-teman ingat itu hukum Musa itu dikasih dari Allah itu sendiri kepada Musa gitu kan. Harusnya dia lebih tinggi. Dia sudah menyatakan, dia sudah mengindikasikan kalau dia tuh lebih tinggi dari hukum Musa. Nah, hukum Musa yang di sini itu tidak lebih tinggi dari kasih Kristus. Gitu. Jadi dan orang buta ini kenapa menurut aku ketika kita mempunyai sorry nih aku bukan bilang kayak misalnya kita orang-orang yang mempunyai limitation ya kayak handicap mungkin ada kekurangan apapun pada zaman tradisi orang Yahudi orang Hebrew itu tuh mereka tuh dianggap punya kutuk mereka tuh di di apa dihinggapi kutuk jadi tuh mereka punya baju-baju sendiri yang gimana tuh kalau dia di jalan-jalan itu dia ada tuh tandanya baju-bajunya tuh khusus menandakan tuh kalau dia tuh orang yang kasta yang benar-benar paling bawah mungkin bisa dibilang atau orang yang mempunyai nasib yang kurang baik atau kekurangan apapun gitu. Nah, Tuhan datang tuh bukan kepada orang-orang yang mungkin bisa dibilang oh ini orang Farisi, orang-orang ahli Taurat segala macam. Dia tuh datang kepada orang-orang seperti ini, orang-orang yang bukan yang secara fisikal mungkin fisikal dia kekurangan tapi dia tuh lihat tadi yang si Bagus ngomong tuh dari dalam tuh imannya itu adalah yang dimana menyembuhkan dia imannya itu adalah dimana dia yang bisa mengalami mujizat itu dan hukum Musa tuh nggak ada efek di sini menurut aku hukum Musa itu malah statusnya tuh di bawah dari kasih Kristus. Karena kalau kita lihat itu ada tiga tahap ya, faith, hope, dan love. Ya. Kenapa kita butuh iman? Gimana kalau iman kita bisa loncat ke pengharapan, pengharapan kita bisa loncat ke kasih. Karena iman itu fondasi segala-galanya. Kalau kalau aku bilang, menurut aku personally, kalau kita nggak ada masalah, kita nggak butuh iman, ya kan? Masalah itu adalah pasti, udah pasti makanan sehari-hari. Kenapa iman tuh paling pertama? Karena kita udah secara by nature tuh masalah tuh pasti datang.
masalah dari perkara kecil, perkara besar itu pasti datang. Jadi kita butuh fondasi namanya iman gitu. Jadi di sini yang aku dapetin di 2 poin itu juga sih. Tadi ada reflection juga masalah yang tadi question buat personal reflection. Ya banyak banyak juga sih bisa jadi panjang. Tapi itu aja sih yang aku mau sharing. Thank you. Balik ke Ko Henry, Ko. Iya, thank you Ko Akon yang sudah sharing. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin Ko Nordi, silakan. Pas selesai Ya, CFT nih. ya, thank you untuk firmannya Marcella. Thank you untuk sharing-sharingnya juga ya. Jadi kita banyak belajar hari ini luar biasa dari uh, firman ini ya. Tapi saya dapatnya adalah yang tadi ada di poin-poinnya Marcella adalah tentang unbelief ya, ketidakpercayaan. Memang nggak mudah di masa sekarang ini kita ini uh, keadaan yang begitu kacau saat ini ya dari pekerjaan semuanya kita mengalami banyak pergumulan, banyak sekali kita ini muncul ketidakpercayaan. Kenapa kok muncul? Karena tidak ada kepercayaan kepada Tuhan atau kepada diri sendiri juga. Itu salah satunya adalah karena kita nggak taat sih sebenarnya. Ya, di saat kita nggak taat, kita mulai mendengarkan suara kita sendiri. Di saat kita mendengarkan suara kita sendiri, kita uh, mulai tidak tenang, gitu ya. Bentar ya. Mulai tidak tenang. Nah, ketidaktenangan ini yang membuat kita akhirnya nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Ya, dari sini kita percaya bahwa salah satu yang membuat kita masih di dalam area yang terus berputar dan berputar, ya, karena adanya ketidakpercayaan. Ya, karena kita harus percaya dulu apa kata-kata dari Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataannya, betul ya. Jadi seperti Ko Hendri, saya bisa melihat pertumbuhannya Ko Hendri ya dari eh, maaf ya, dari pada saat Ko Hendri tidak mendapat pekerjaan ya sejak dikeluarkan dari pekerjaan, Ko Hendri ini sangat taat, sangat bergantung kepada Tuhan, sangat mengandalkan Tuhan, dan yang terpenting itu terus mendekat kepada Tuhan. Akhirnya ketaatan ini karena Ko Hendri sangat percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Ko Hendri, intinya bahasa dunianya adalah tergeletak, ya kan? Tuhan pasti akan mengangkat, dan itu terjadi memang. Ya, mujizat terjadi. Begitu juga kepada orang yang buta itu, dia taat, bangun berdiri di jamaah Tuhan karena adanya ketaatan yang luar biasa pada Tuhan. Dan intinya tadi seperti Ko Akon bilang, iman seorang yang buta itu sungguh luar biasa gitu loh ya. Karena apa? Dia udah belajar dari kebutaannya dia. Dia ini nggak bisa melihat. Jadi aku mau nggak mau mesti percaya dengan satu sense yang salah satunya adalah mendengar. Nah, di CG teman tuli, saya di dalam pengembalaan saya punya CG teman tuli ya. Jadi saya dulu CG teman tuli cuma satu, sekarang multiplikasi menjadi totalnya dari 3. Jadi kita sekarang ada di 3 venue, utara, timur, sama selatan. Nah, sekarang kita lagi punya kerinduan di pusat pun, di pusat Surabaya juga ada CG teman tuli. Nah, teman tuli juga sama, dia hanya percaya dengan apa? Dengan apa yang dilihat dengan mata mereka. Tapi mereka nggak mendengar. Ini yang susah. Karena apa? Nggak mudah. Dia cuma melihat aja tapi nggak mendengar. Betul ya? Iman adalah timbul dari ya tidak hanya melihat tapi juga mendengarkan. Makanya pada saat kita berdoa, keraslah Anda berdoa sampai telinga Anda terdengar, hati Anda terdengar. Nah, teman tuli gimana? Nggak bisa mendengar loh. Dia cuma bisa melihat. Bahkan
kita bisa bayangkan ya, kalau kita semua berdoa itu dengan tutup mata, dengan benar-benar fokus, ya kan? Fokus dengan apa yang kita mau serukan kepada Tuhan. Teman tuli itu mereka melihat, dia tidak berdoanya, dia tidak menutup mata, dia hanya melihat karena dia harus ada yang menerjemahkan doa mereka, doa orang dari pastor kita. Mereka tuh dengan melihat bagaimana kamu bisa mendapatkan nih, kita logikanya kan nih, bagaimana kamu bisa mendapatkan kedekatan kamu dengan Tuhan kalau kamu dengan cuma melihat gitu loh, iya kan? Doanya itu dengan terjemahan kan melihat. Mereka tidak bisa mendengar dengan kata-kata, tapi mereka punya iman percaya. Disinilah tidak hanya teman orang yang buta, bahkan teman tuli pun juga mempunyai kepercayaan yang sangat luar biasa. Mereka dengan ada di teman saya, di teman tuli, member ini terima bahasa roh. Luar biasa. Tidak dengan mendengar. Ya, tapi dia maju terus minta kerinduannya dia. Saya minta berbahasa roh. Aku mau Tuhan, aku mau berbicara. Dia bilang, aku mau berbicara dengan bahasamu. Dia kasih loh. Tuhan kasih. That's amazing. Ya kan? Nah, disinilah kita mau belajar ketidakpercayaan ini akan membuat kita mendapat disiplin yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita boleh tahu dari Zakaria, kalau Zakaria adalah ayah dari Yohanes Pembaptis ya, dia pun tidak percaya loh pada saat dia akan diberikan anak ya dan diberi nama Yohanes. Akhirnya apa yang ketidakpercayaannya dia sama malaikat Gabriel ya, itu diberikan hukuman. Hukuman apa? Selama 9 bulan kalau nggak salah ya, 9 bulan dia itu bisu gitu ya, karena ketidakpercayaannya dia. Ya, nah, tapi setelah itu, setelah anaknya lahir, apa yang terjadi? Zakaria bisa berbicara, dan apa yang dilakukan pada saat dia tidak pertama kali yang dilakukan pada saat dia berbicara, dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena dia sekarang percaya dengan perkataannya bahwa Yohan anaknya lahir, dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Jadi janganlah sampai ketidakpercayaan kita ini membuat kita ini menjauh dari Tuhan, bahkan kita tidak bergantung kepada Tuhan, bahkan kita mundur dari Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri, karena ketidakpercayaan membuat kita makin lama makin kalau buat saya sih makin kita tidak melihat Tuhan mau bekerja kepada kita. Itu aja. Thank you Ko Hendri, congratulations untuk pekerjaannya. Be so proud dengan imanmu, dengan kepercayaanmu, sungguh luar biasa. Thank you. Itu suatu kemenangan di bulan ini. Haleluya. Thank you Konorji. Ya. Ada yang lain? Kita foto dulu ya, Pak. Foto udah, sorry. Pengumuman. Oke. Welcome home. Tahun ini gereja kita ada tema besar Unity dan Open Heavens. Visi dan misi gereja kita, visi gereja sel yang apostolik dan profetik. Misi 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Apakah Connect Group itu? Connect Group atau CG adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tema bulan Mei adalah God Provision and Care. Kita ada CG setiap hari, hampir tiap hari, baik online maupun onsite. Sunday service ada di beberapa kota, New York, Villa, Austin, Texas, Atlanta, Georgia, Scranton, Tampa, Florida, dan Toronto di Kanada. Bagi yang belum memiliki aplikasi GMS, dipersilakan untuk download. Ya, next slide. Ya, download. Ini ada barcode-nya. Dan sekian. God bless you all. Ya, silakan ada yang mau menambahkan.
Kalau nggak ada, mungkin Ci Ute atau Kojo mau menambahkan. Saya paling nambah 3 menit ya, dikit. Saya thank you Marcella untuk sharing firman-nya. Tadi saya dapat di ayat 3 ya. Ya dikatakan gini, bukan dia ya dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia ya. Itu yang saya melihat bahwa apa ya? Semua itu bermuara kepada setiap kondisi kita gitu ya. Kita mungkin memandang setiap masalah itu adalah suatu penderitaan. Benar ya? Kalau orang apa membedakan orang dunia dan orang kita sebagai orang percaya? Orang dunia itu tidak bisa menerima namanya masalah. Ya. Kenapa? Karena sebab masalah itu buat mereka itu mungkin beban atau suatu bencana ya dalam kehidupannya. Tetapi orang yang kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, masalah itu bukan satu penderitaan, ya tidak membuat kita selalu putus asa dan bahkan terpuruk gitu ya. Sepertinya tuh nasib, merenungi nasib dan mungkin bisa mengasihi diri sendiri gitu ya. Tetapi masalah itu membuat kita tuh melihat bahwa karya Tuhan itu akan dinyatakan, ya. Nggak ada mujizat tanpa apa ya? Tidak ada kemuliaan tanpa satu proses gitu, artinya. Iya itu kata-katanya, ya. Jadi kalau kita sebagai orang percaya mau lihat mujizat, itu harus melalui dengan proses. Karena di dalam proses itu kita akan melihat pekerjaan Tuhan akan dinyatakan, gitu ya. Nah, saya lihat orang buta ini kan sejak lahir kan udah buta ya. Mana ada sih orang udah lahir dari buta bisa tiba-tiba bisa melihat gitu ya. Itu kalau di dunia kedokteran mungkin bisa bisa enggak ya, hanya mujizat Tuhan gitu ya. Itu hanya kuasa Tuhan yang bisa menyembuhkan ya. Itu secara manusia itu tidak mungkin gitu disembuhkan, tapi bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil teman-teman ya. Jadi penderitaan orang buta itu sebenarnya kesempatan untuk kita itu bisa ngalamin kuasa Tuhan. Nah, jadi yang saya pelajari bahwa setiap penderitaan atau masalah yang kita hadapi itu tuh membuat kita tuh akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan ya. Seperti cerita juga Maria dan Marta ya, waktu itu Lazarus kan meninggal ya, dia datang sama Yesus minta tolong sembuhkan gitu ya, dan akhirnya Yesus datang terlambat ya, bahkan dia datang terlambat sampai 2 hari. Itu Tuhan punya rencana. Bahkan gitu ya, orang yang sudah meninggal, sudah lewat dari 2 hari aja bisa Tuhan bangkitkan. Artinya apa tau nggak? Artinya Tuhan itu masih menyatakan kemuliaannya gitu loh. Jadi ya mungkin tadi saya mendengar Kak Nordi bilangnya situasi nggak semakin baik, kondisi semakin beban begitu berat ya, bertubi-tubi, mungkin masalah semakin datang. Ya, jadi kita tuh lebih mengasihi diri kita sendiri, bahkan kita berargumentasi dengan hati kita, bahkan dengan ketakutan, kekhawatiran ya, rasa tidak percaya itu membuat kita tuh tidak bisa mendengar suara Tuhan. Itu manusiawi, teruslah manusiawi, karena kita masih hidup di dunia. Tapi percaya nggak sih bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggal diam, Tuhan itu tidak pernah gitu ya, Dia itu nggak mengerti kondisi kita sehari-hari. Dia sangat mengerti sampai terkecil apapun ya, karena Dia mau nyatakan kemuliaannya itu. Jadi jangan kita belajar bahwa dalam situasi apapun yang kita, mungkin dunia nggak semakin baik, itu sudah difirmankan gitu ya di Alkitab, menyatakan bahwa dunia kan tidak semakin tidak baik, bahkan hari-hari akan semakin jahat ya kan, bahwa hari-hari ini dunia akan digoncangkan, tapi hanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Hanya anak-anak Allah yang tidak tergoncangkan ketika mereka tetap kuat dan imannya gitu. Nah, jadi saya cuma berpikir bahwa sesuatu yang terjadi yang hidup kita itu bukan suatu kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Ya. Dan rencana Tuhan itu bukan membuat kita lebih lagi menderita, tapi membuat kita supaya kita tuh mengerti kuasanya itu yang tidak terbatas. Itu kan nyata ya dalam hidup kita. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak pernah merasakan mujizat, tidak merasakan kuasa Tuhan, bagaimana kita bisa menyaksikan Tuhan itu ada? Bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu luar biasa? Nggak bisa, teman-teman. Ya, kalau Ko Henry salah satunya kan, dia dengan lantangnya, dengan beraninya, saya di PHK. Kalau orang dunia mungkin malu ngomong kayak gitu, tapi Ko Henry menyatakan saya di PHK.
Tapi dengan imannya dan ketaatannya, sekali lagi ketaatannya, dia percaya sama Tuhan, mujizat bisa terjadi. Dan itu sudah dinyatakan gitu kan. Dan akhirnya apa? Ketika kita mendengar bahwa Ko Henry terima pekerjaan, wow, puji Tuhan, luar biasa. Kita bisa melihat bukan di hidup kita, tapi di orang lain gitu ya. Ko Henry yang merasakan mujizatnya, kita merasakan diberkati. Itulah Tuhan, ya kan? Makanya ikut Tuhan itu ya kita harus belajar percaya gitu ya. Kita harus punya membangun iman dasar yang kuat. Kan tadi kalau tadi siapa? Akon bilang ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ya, iman adalah satu pondasi. Ya, pengharapan kita sama Tuhan tuh harus ada setiap waktu. Ya, selama kita masih di dunia, itu tidak akan semakin baik. Ya, anak-anak Tuhan itu selalu tetap berharap sama Tuhan. Kalau kita nggak berharap sama Tuhan, artinya apa? Kita udah bukan lagi membutuhkan Tuhan. Artinya kita udah menjadi orang yang sombong, ya kan? Yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Cuman dua, hidup manusia cuma satu, ya, mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan, gitu ya. Jadi saya cuman kesimpulan ya, saya percaya bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang baik ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik apapun. Itu aja sih. Thank you. Thank you, Kojo. Oke, CUT ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Cukup sih kok, kita doa aja yuk. Cukup ya, Mm-mm. doa ya. Oke, Mm-mm. ada permintaan doa teman-teman? Nanti kita dukung doa adiknya Cidestin, lagi mengalami masalah rumah tangga sih. Kita dukung Iya, doa aja ya, iya, biar yang terbaik lah iya. untuk keluarga ini. Nanti aku tulis di chat deh kok. Mm-mm. Tinggal Ko Henry aja nanti Iya, tolong bantu info siapa yang doa gitu ya kok. iya. Ko Henry, aku minta doa em, buat kesembuhan dari sakit-sakit yang kemarin sampai sekarang ini, sakit batuk. Iya, iya. Ya, itu aja sih. Thank you. Ko Henry tuh jadi mau didoain enggak kok? Oh, nggak usah. Nggak usah. It's okay, ya. Oke. Ya, ada lagi. Ko Henry bisa tunjuk aja kok siapa yang mau doain adiknya Cidestin, namanya Teresia dan suaminya Henry. Di mana? Di chat mana? Nanti aku tulis nih kok. Jadi maksudnya Oh, Ko Henry iya. tinggal kasih tahu siapa yang doa, sekarang aku tulis di Oh, chatnya iya. gitu. Nggak apa, aku aja yang doa semua. It's Oh, okay. Ko Henry? Mm-mm. Oh, Tak berarti borong semua, it's okay. aku untuk Just kesehatan to, ya. nggak habis berapa banyak kok. Ini aku chat. Ya. Ya, mari kita doa sama-sama. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik, yang sudah menganugerahkan kepada kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bersedia datang ke dunia, mati bagi semua dosa kami, dan turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari ketiga, naik ke kerajaan surga, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah menyertai kami dari permulaan hingga akhir CG Rabu malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih walaupun lewat teknologi Zoom yang kami terbatas. Tapi kami percaya ada penyertaan dan pengurapan Roh Kudus dari setiap lagu yang kami nyanyikan dan setiap ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kami baca bersama. Kami yakin itu akan tidak kembali dengan sia-sia, tapi menjadi benih seperti biji sesawi yang akan menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang banyak, yang lebat di dalam kehidupan kami pribadi masing-masing.
Tuhan, saat ini kami bersepakat bersatu hati mendoakan adik daripada Cik Destin, Teresia dan suaminya Henry yang ada masalah rumah tangga. Tuhan, kami percaya Engkau sendiri yang menginginkan ada keharmonisan dalam rumah tangga setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya dan kami kengking segala roh-roh pertentangan, perselisihan yang mencoba untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga dari Teresia dan Henry. Tuhan, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh-roh jahat itu akan keluar sekarang dan sudah terjadi, dan keharmonisan akan kembali dalam kehidupan rumah tangga Teresia dan Henry. Kami juga mendoakan untuk Ko Akon yang lagi sakit. Tuhan, kami rindu supaya Ko Akon juga kembali sehat dan kembali melayani. Kau mau berkati obat-obatan yang diminumnya atau dokter yang merawatnya. Tuhan, Engkau mau berkati sehingga Ko Akon akan kembali sehat seperti semula. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami di CG ini yang sudah hadir. Kamu berkati masing-masing keluarganya, pekerjaannya, anaknya, edukasi anak-anaknya. Engkau mencukupkan semua, tidak kurang suatu apapun. Karena Engkau sudah berjanji dalam firman-Mu Tuhan, bahwa orang yang benar setia akan Engkau. Tangan kanan ada kekayaan dan kemuliaan, tangan kiri ada panjang umur. Tuhan, kami rindu supaya anak-anak-Mu ini juga mengalami dan merasakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup CG ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan si UT atau Kojo tutup. Oke. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Mari saya nyanyi ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau sungguh Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa bahwa setiap kondisi kami hari-hari Tuhan, kami tahu tidak semakin baik, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang
luar biasa. Tuhan yang selalu menjagai hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mau sepakat buat Konordi yang saat ini Tuhan, yang sedang mengalami begitu banyak masalah demi masalah, tapi kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan dia Tuhan. Kau akan terus tambahkan Tuhan iman yang kuat Tuhan, pengenalan akan Tuhan, bahkan dengan kondisi yang ada hari-hari ini, semakin dia mencintai Engkau, semakin dia iman yang kuat, semakin dia semakin percaya pada Engkau, bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu sanggup Tuhan mengubah segala-galanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, kami serahkan Tuhan Konordi ke dalam tangan-Mu, setiap pekerjaannya, bisnisnya, apapun yang dilakukan semuanya, baik istri dan anaknya dan juga pelayanannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Kau akan menyertai dia sepanjang waktu, hari-hari ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat semuanya, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk CG malam hari ini pun kami sangat bersyukur. Biarlah hari demi hari Tuhan kami bertambah Tuhan, terus menjadi seorang murid yang setia dan sejati ya Tuhan. Dan kami Tuhan dibentuk Tuhan dengan firman-Mu di hari CG ini Tuhan, supaya kami seperti emas yang murni, seperti sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jika semuanya akan bubar CG hari ini, kami akan siap menerima berkat-Mu, dan terimalah berkat Tuhan dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, cinta kasih daripada Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan Tuhan selalu menuntun-Mu, Tuhan akan selalu membimbing-Mu ya, dan selalu membawa-Mu hari depan yang penuh harapan, penuh dengan kasih dan penuh kasih sayang, cinta daripada Tuhan Yesus. Pergilah jadi saksi di mana Kau berada, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan bagi orang-orang terdekat dimanapun Kau berada. Kemuliaan Allah akan dinyatakan. Terimalah berkat ini, yang sudah terima berkat ini, mari sama-sama katakan